Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat Al-Baqarah ayat 137 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Fa in amanu, mongko lamun padha iman sapa al yahud wan nasara. Fa in amanu, mongko lamun padha iman utawa padha benerake, padha ngandel sapa al yahud wan nasara. Bimis lima amantum, ing perkara. Lafat misli di sini zaidah. Ing perkara amantum kang padha iman sapa sira kabeh mukminin mukminat bihi ing ma, yaitu kita sebagai mukminin mukminat iman Allah, iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman Al-Qur'an Al-Karim, iman yaumul akhir, yaumul qiyamah. Jika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mau iman sebagaimana iman kalian, yaitu iman Allah, iman jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman yaumul akhir, iman Al-Qur'an juga. Pokoknya sebagaimana iman kalian. Faqadih tadau, mongko temen-temen oleh pituduh sapa al-yahud wan nasara. Faqadih tadau, mongko temen-temen oleh pituduh, oleh hidayah sapa al-yahud wan nasara. Jadi ini yang bilang Allah disampaikan kepada jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jeung Nabi Muhammad meneruskan apa adanya kata Allah. Enggak nambahi, enggak ngurangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini setiap kali dapat WA, dapat wahyu Allah gitu loh, itu langsung diteruskan kepada umatnya. Tidak nambahi, tidak ngurangi. Kata Allah dalam sebuah firman-Nya, wa ma sahibukum bimajnun wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Jadi sahabat kalian dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman dulu ketika Rasul masih bertugas di Makkah, di Madinah, ini sering orang-orang Yahudi, orang-orang kafir ini mengolok-olok di Nabi Muhammad, mengicing, ngino-ngino. Wah, kamu itu majnun, mat. Nah, kemudian turun ayat ini, wa ma sahibukum bi majnun. Jadi Nabi Muhammad tuh enggak pelit kalau ada wahyu dari Allah langsung di-share,
diteruskan, tidak nambah, enggak ngurangi. Wa ma huwa alal ghaibi bidhanin. Ini juga gitu, Allah berfirman, fa in amantum, mongko lamun iman, fa in amanu mongko lamun gelem iman, gelem ngandel sapa al yahud an-nasara, gelem ngandel bimisrima amantum bihi, ing perkara amantum kang iman sapa sira kabeh mukminin mukminat bi ing ma. Artinya andai kata orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu mau iman sebagaimana iman kalian mukminin mukminat, faqadih tadau mongko teman-teman oleh pituduh, oleh hidayah sapa al-Yahud wa Nasara. Ini berlaku sampai ila yaumil qiyamah. Enggak diralat ayat ini. Ini sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disampaikan apa nggih firman Allah tersebut dan diviralkan seluruh dunia sampai sekarang dan sampai seterusnya ila yaumil qiyamah. Nah, kalau mereka enggak mau pripun, mereka masih bersikeras berpegang teguh pada Taurat atau Injil yang palsu itu. Taurat atau Injil yang beredar sekarang ini palsu itu. Bahkan sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah palsu juga. Sudah dimodifikasi, diintervensi, diseleksi, direvisi oleh oknum-oknum ahlul kitab sendiri. Lah mereka hidup di zaman akhir nggak tahu kalau itu kitabnya sudah palsu. Sampai sekarang diyakini. Maka akhirnya terjadi seperti ini. Nah, Nabi Muhammad dihina-hina, dimaki-maki, Al-Quran dinistakan. Ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di sini Allah menegaskan, seandainya jika mereka mau iman, al-Yahud dan Nasara mau iman sebagaimana iman kalian mukminin mukminat, maka mereka benar-benar dapat hidayah. Faqadih tadau. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa in tawalau lan amun mengo sapa al-Yahud wan Nasara, artinya berpaling. Jeung Nabi Muhammad diingkari, bahkan digila-gilain, dikira orang majnun, dikira tukang sihir, orang yang sesat dan lain sebagainya. Lah kamu sekarang orang mukminin mukminat juga gitu, dinistakan. Wah kamu itu apa? Domba-domba sesat, kadrun dan lain sebagainya. Ya bahasa-bahasa yang memaki-maki itu macam-macam. Sekarang ini ada bahasa lagi kadrun. Ya Allah. Zaman dulu enggak kadrun, majnun gitu loh. Sekarang ada kadrun, ada domba sesat dan lain sebagainya. Ya biarinlah apa kata mereka. Kita sebagai mukminin mukminat jangan sakit hati. Jangan emosi. Enggak usah diladeni gitu loh. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu dimaki-maki, dihina-hina, dicuekin, bahkan disakiti, moral juga fisik. Tapi Rasulullah nggak pernah sakit hati, nggak dendam, nggak memusuhi, justru malah mendoakan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah itu loh akhlaknya Rasulullah, perlu kita tiru. Kita supaya latihan meniru akhlaknya Rasulullah. Kita hidup di dunia ini nggak lepas dari penghinaan, pencemoohan, pelecehan, dan lain sebagainya. Karena itu tantangan, rintangan. Semua nabi, semua rasul juga gitu. Dihina-hina, dicemooh, dimaki-maki. Semua rasul. Nggak hanya Nabi Muhammad. Pengikutnya juga ikut juga. Ikut dihina-hina, dimaki-maki, dicemooh.
Dan ini harus kita hadapi dengan lapang dada. Jangan mudah tergoda akhirnya kita berantem ya Allah. Sehingga akhirnya dunia ini nggak jadi damai. Yang ada semakin pertengkaran mulu. Nah, semoga kita semua ini senantiasa diberikan oleh Allah inayah hidayah taufik, berikan kelapangan dada, diberi kekuatan dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan sehingga mencapai ridha Allah, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa idza wallau lan lamun padha mengo berpaling sapa al yahud wa nasara, berpaling enggak mau iman jeung Nabi Muhammad, enggak mau iman Al-Qur'an jeung Nabi Muhammad dilecehkan, Al-Qur'an dinistakan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau memang demikian, maka fa innama hum fi syiqaq. Fa innama hum mongko orang yang pestine utawi al-yahud wa nasara fi syiqaqin iku tetep ing dalem persulayanan, perbedaan, tetap dalam hal kita ini nggak akan bisa bertemu dalam suatu keyakinan. Mereka tetap berpegang teguh dengan pendirian mereka. Jadi ya sampai yaumul kiamat seperti ini. Kalau mereka berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Rasulullah, nggak mau iman Rasulullah, nggak mau iman Al-Quran, maka jelas mereka ini benar-benar dalam kontradiksi dengan kita. Kita dan mereka tetap dalam perbedaan dalam keyakinan. Kita nggak akan bisa bertemu dalam satu keyakinan. Nah, maka kita pun juga gitu harus pegang teguh keimanan kita, iman dengan Nabi Muhammad, iman Al-Quran, iman yaumul kiamat dan seterusnya harus kita pegang teguh. Jangan sampai kita mudah dipengaruhi oleh mereka, akhirnya kita katut. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tetap megang teguh ajaran Allah, protokol ilahi, yaitu Al-Quran, kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah dengan konsekuen, dengan segala macam efek sampingnya juga, maka Allah akan mencukupi kamu. Fasayakfikahumullah, mongko bakal nyukupi ka ing sira hum ing al yahud wa nasara Allahu sapa Allah. Jadi kalau kita mau tetap pegang teguh ajaran Allah, yaitu Al-Quran, mengikuti pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk yang dalam Al-Quran, iman pada Nabi Muhammad, dengan sungguh Allah pasti mencukupi kamu. Kamu gak akan mudah digoyang sana, goyang sini. Jadi perbedaan keyakinan ini tetap akan berlanjut ila yaumil qiyamah. Kita nggak akan seiman dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Dan Allah yang akan mencukupi hal itu. Artinya kita akan tetap terlindungi, dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah. Sehingga kita sampai husnul khatimah fi ridallah. Amin Allahumma amin. Wa huwa sami'ul alim. Wa huwa halautai Allah asami'u iku zat kang maha midanget, maha ngrungu, maha midanget. Jadi Allah itu maha tahu, maha mendengar apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lontarkan. Mereka suka ngino-ngino, maki-maki, menistakan Islam dan lain sebagainya, nggih. Allah mendengar itu ya, sementara di dunia ini dibiarin aja. Nah akhirat pasti mereka akan menghadapi azabun alim. Al-alim terdat kang maha
Maha ngudaneni. Allah juga maha tahu terhadap apa sikap perilaku, trik-trik yang mereka lakukan untuk menghancurkan Islam, untuk menghancurkan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tahu semua. Di dunia tetap mereka dikasih kebebasan hidup dan dirahmati juga. Karena rahmatnya Allah itu merata. Allah itu Maha Ar-Rahman. Enggak pilih kasih, enggak beda-bedain. Yang takwa, yang tidak takwa. Yang muslim, yang non-muslim, semua dikasih. Yang saleh, yang jahat, semua dirahmati oleh Allah. Itu Ar-Rahman. Soalnya akhiratnya baru akan tahu hasil perbuatan masing-masing. Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Sibghatallahi, kelawan agamane Allah. Sibghatallahi, kelawan agamane Allah. Wa man ahsanu aila ahada ahsan. Ora ana wong suwiji luweh ahsanu iku luweh bagus minallahi saking Allah, apane sibghatan agamane. Jadi di dunia ini kan bermacam-macam umat beragama. Ada yang agamanya Hindu, ada yang Buddha, ada Konghucu, ada Kristen, ada Yahudi, dan lain sebagainya. Ada aliran kepercayaan. Bahkan ada juga yang nggak mau agama, ateis, nggak mengenal Allah. Hidup itu udah otomatis alamiah. Ini namanya kan berbagai macam keyakinan. Lah, agama ini merupakan keyakinan yang mana yang bisa lebih bagus daripada agama Allah. Di sini dikatakan man ahsanu minallahi sibghah. Artinya apa? Tidak ada agama yang paling bagus selain agamanya Allah. Aila ahada ahsan minallahi sibghatan. Makanya di ayat yang lain Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sungguh bahwasanya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Lah kalau memang kalau ada orang memilih lainnya Islam pripun? Allah sudah menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang memilih lainnya Islam sebagai agamanya. Lainnya Islam apa? Ya macam-macam, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Kristen, ada Yahudi dan lain sebagainya. Pokoknya lainnya Islam lah. Maka tidak diterima oleh Allah agama itu. Sona akhirat, di dunia ini ya biar aja berlaku sebagaimana yang terjadi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. So, akhirat orang yang beragama non-Islam, apapun agamanya, rugi, akan nangis, getun di sana. Menangis, pengen kembali lagi ke dunia. Ya Allah, mohon kembalikan Gusti kami ke dunia lagi. Kami sudah yakin sekarang ini Gusti. Sudah percaya memang yang benar itu agama Islam. Tolong Gusti, saya kembalikan lagi ke dunia. Kami tak beramal salih, tak masuk Islam gitu loh. Ini orang-orang yang kafir, yang gak iman, gak Islam. Soalnya akhirat gitu, kepengen balik meneh. Kepengen balik di mana? Ke dunia. Kepengen amal salih, kepengen jadi Islam, kepengen jadi Muslim. Ya Allah. Maka sebelum sampai sana, mumpung kita ini masih dikasih kesempatan hidup di dunia, segeralah pilih agama yang diterima oleh Allah.
agama apa? Islam, agama yang diridhai oleh Allah. Sebelum kita menyesal besok di akhirat, ya Allah. Karena di akhirat mereka akan menangis. Mereka bilang apa? Sebagaimana diterangkan dalam surat Sajdah ayat apa itu 12. Mereka menangis. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surat As-Sajdah ayat 12. Nangis sok na akhirat. Nangis gimana? Rabbana do Gusti, kami udah yakin, udah melihat langsung ini. Ternyata ada benar itu, siksa itu. Benar itu neraka. Tolong Gusti, kula pun mireng nika wasamikna, farjina. Gusti tolong jenengan wangsulake malih. Teng donya gitu loh Gusti. Na'mal salihan, inna muqinun. Kula tak ngamal salih, tak masuk Islam gitu loh. Tak iman jeung Nabi Muhammad, tak iman sinten Al-Qur'an dan seterusnya. Inna muqinun. Sak menika kula yakin Gusti. Sudah sampai sana baru bilang yakin. Nah, ini surat As-Sajdah ayat 12. Sampaikan itu kepada mereka. Hanya menyampaikan. Mumpung belum telat, mereka masih diberi kesempatan hidup di dunia. Kasih tahu mereka biar kelak nggak menyesal gitu loh. Kalau mereka nggak mau ya udah, nggak usah didorong-dorong, nggak usah dipaksa-paksa. La ikraha fiddin. Kita hanya sebatas menyampaikan. Fadzakir, innama anta mudzakir. Ayo sampaikan, beri muaidzah mereka. Kamu hanya menyampaikan. Wa ma'alaika illal balag. Kamu tidak ada tugas lain kecuali untuk menyampaikan tok. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Wa nahnu lahu abidun. Wa nahnu lan utawi kita mukminin mukminat lahu maring Allah abidun iku pira-pira wong sing ngawula, wong sing mengabdi maring Gusti Allah Ta'ala. Jadi ini Allah menegaskan bahwa agama Islam, sibghat Allah maksudnya adalah agama Islam. Gak ada agama yang lebih bagus daripada agamanya Allah, yaitu agama Islam. Kami sebagai mukminin mukminat senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah, dikasih inayah, hidayah, taufiknya, sehingga kita tetap melaksanakan takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah. Dimudahkan, semoga kita semua dimudahkan urusan kita, dunia akhirat kita. Dikasih rizki yang banyak, yang halal barokah. Kasih ilmu yang manfaat. Demikian juga seluruh leluhur kita, dzurriyyah kita, ahbab kita. Minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal ambat. Amin Allahumma amin. Semoga kita senantiasa diridhai oleh Allah, husnul khatimah. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim. Amin Allahumma amin. Tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, tatim bilhamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.